Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat sore Hari. Selamat sore Henry, apa kabar? Kabar baik, Hari apa kabar? Baik, terima kasih. Ingat Hari, ingat majalah gadis, ingat majalah halaman-halaman mode lah zaman dulu ya. Ingat banget dulu Ya. pas lihat halaman mode pengarah gaya Hari Gunawan. Terus ketemu lagi produk status ya. Ya. Hari Gunawan lagi di balik itu ternyata. Cerita dong awal Hari di bidang fashion. Ya, sebetulnya saya masuk fashion itu nggak sengaja, karena saya tuh sebetulnya kuliahnya di jurusan Fakultas Sastra Inggris UI. Oh ya. Ketika itu, paling di tahun 82 itu, saya masuk ke majalah gadis. Saya masuk untuk sebagai reporter, sebagai jurnalis. Artinya Awalnya. saya mengenai fashion, tapi tulisan saya mengenai features dan hal-hal yang umum lah. Kadang-kadang pendidikan, kadang-kadang seni, kadang-kadang buat profil. Oke. Kemudian belakangan saya mulai ditarik ke fashion. Itu awalnya sebetulnya sebelum saya full ke fashion, saya sudah bantuin Cynthia Cynthia Sujanto model, ya? itu, ya dia kan redaktur mode. Aha. Saya sering ngobrol-ngobrol dengan Cynthia yang urusan kewanitaan lah ya. Oke. Dan Cynthia pada saat itu saya juga sering nongkrong di tempatnya Cynthia kewanitaan. Kenapa? Karena banyak majalah-majalah fashion yang cakep-cakep dan keren-keren. Oke. Karena kan majalah luar negeri, kita ngobrol-ngobrol sambil lihat majalah, foto-fotonya bagus dan segala macam. Satu hari Cynthia nawarin saya, kata Cynthia, Har, kamu kan senang motret juga, yuk kadang-kadang bantuin yuk motret acara fashion gitu. Cynthia yang nulis, saya yang motret gitu. Atau kadang-kadang dia nggak bisa pergi ke satu acara fashion, Oke. dia bilang bisa nggak Har nulis yang ringan-ringan aja dah, reportase nggak usah analisa. Oke, saya ikut bantu Cynthia gitu. Buat isi waktu aja, kebetulan waktu saya kosong. Nah, kemudian kita tahu kan dari majalah gadis kemudian pecah menjadi majalah mode. Ya. Keluar orang-orang itu. Nah, kemudian saya mulai ditarik lah sejak itu di bagian kewanitaan. Saya gabung di majalah gadis di tahun 82. Oke. Ya, saya mulai gabung. Ditariklah saya ke bagian kewanitaan. Ya, dari situlah saya kenal fashion, kemudian suka dan jatuh cinta sama dunia fashion. Ya, jadi mulai menulis masalah fashion, dikasih tugas meliput acara fashion di London, Paris gitu ya, dan acara-acara fashion di Jakarta gitu. Tapi saya karena pengetahuan saya mengenai mode itu dulu awalnya juga otodidak, saya belum berani menulis waktu saya jadi redaktur mode itu belum berani menulis yang sifatnya mengkritik. Karena saya sendiri bukan latar belakang sekolah fashion dan enggak. Jadi saya bikin semacam report aja. Bajunya ini, bahannya ini sekedar reportase. Nah, kita kemudian gimana saya masuk kemudian bikin baju. Ya. Nah, itu juga jadi menarik karena sebetulnya bikin baju itu nggak sengaja. Sebagai seorang pengarah gaya, saya kemudian menjadi pengarah gaya kan di Gadis itu, pengarah gaya dan fashion editor. Saya itu tugasnya adalah kan, antara lain bersama tim mencari pakaian-pakaian, menghubungi desainer, meminta desainer baju apa yang mau dipotret, bisa apa yang mereka ada kita lihat, oke, cocok kita foto. Buat halaman mode. Buat halaman mode. Oke. Bisa juga cover buat halaman mode, buat halaman kecantikan. Bisa juga kita pesan, kita ada tema ini, tolong dong dibuatin gitu. Jumlahnya sekian gitu. Buat cover juga? Kalau cover juga gitu. Nah, ceritanya waktu itu di zaman itu fashion itu untuk pakaian remaja itu belum berkembang sama sekali ya, belum banyak berkembang. Dan desainer juga belum banyak, itu di tahun 80-an. Gitu ya. Jadi kita di majalah ini juga karena kita majalah remaja,
lebih terbatas gitu. Kalau Oke. untuk majalah dewasa udah ada desainer. Mhm. Akhirnya kita pinjam, kalau zaman dulu mungkin lihat majalah gadis sering minjem ke butik-butik, Vans 45 lah, Ojero lah, dan segala Oke. macam gitu ya. Aha. Nah, kemudian akhirnya saya lama-lama pikir pesen desainer, mau pinjem koleksi desainer, lihat fashion show-nya ibu-ibu semua gitu. Oke. Minta untuk buatin ke desainer, mereka kadang-kadang ngerasa itu bukan line mereka Ya. gitu. Saya juga belum terlalu antusias untuk masuk ke sana. Waktu itu ya akhirnya saya pikir-pikir, waduh, kalau begini terus kan bosan juga ya, kita jadi kayak mengiklankan produk tertentu. Aha. Jadi akhirnya saya mesti bikin baju nih. Daripada orang lain nggak ada yang main, kenapa nggak saya bikin baju sendiri? Oke. Gitu. Cuma karena saya merasa saya bukan desainer, jadi saya nggak terlalu expose nama saya. Dan Cuman lahirlah status. Ya, by Hari Gunawan gitu. Kadang-kadang sesekali ya tergantung lah redaktur modenya, ada yang mau muat Hari Gunawan dalam kurung status juga nggak masalah gitu. Tapi prinsipnya saya ngerasa saya bukan desainer gitu. Nah, yang menarik adalah saya bikin baju, tapi saya nggak mau jual terlalu mahal karena kantong remaja kan. Ya. Kantong remaja, nggak bisa terlalu mahal. Dan saat itu nggak banyak yang bermain di segmen remaja. Mungkin kena Rizaldi 1950, Deddy Rizaldi dan Muara Bakti. Benar. Aha. Kemudian ada Sahari. Ya, kenal. Ya, ada Abadinsen. Gitu. Ada Keiko juga zaman itu. Keiko cuma aktif pada saat lomba-lomba aja, bajunya difoto-foto, habis itu dia sempat ke luar negeri kalau nggak salah sekolah atau gimana. Aha. Hilang. Jadi pemainnya tuh sedikit sekali gitu. Paling kita foto-foto LPM yang ada pakaian remajanya kita foto juga gitu, yang finalisnya atau apa gitu. Ya kira-kiranya begitu ya. Jadi di tahun 89 ya, di tahun 9 tuh saya mulai membuat itu. Gitu. Nah, yang membedakannya adalah apa dengan yang lain gitu. Harganya waktu itu nggak lebih murah dari desainer. Datanya adalah memakai bahan impor. Oke. Kita kan mau menghasilkan produk yang bagus, tapi kualitinya juga bagus gitu. Karena waktu itu kan belum tekstil, belum terlalu berkembang gitu ya. Dan yang barang-barang umum nanti kembaran. Terus. Saya sendiri rasa saya bukan jago desain. Oke. Jadi saya di bahan-bahan yang sudah punya motif. Oke. Jadi print. Oke. Gitu. Karena printnya udah rame, udah meriah. Cukup desain yang simpel aja, yang lebih basic, yang lebih klasik, gitu, yang ada sentuhan di sehingga karena bahannya kainnya udah bagus segala macam, ya udah oke gitu loh. Ya jadi ya mulailah dari situ gitu. Dan saya lebih banyak sebetulnya menggarap di pakaian pria. Karena saya lihat desainer itu nggak tertarik untuk mendesain pakaian pria. Dan kalau mendesain pakaian pria pun kadang-kadang formatnya agak feminin waktu itu ya. Dan pria itu rapi. Jadi saya lebih banyak sebetulnya membuat pakaian pria. Nah, pakaian wanitanya itu adalah sebagai pelengkap aja gitu, terutama untuk fashion show atau foto gitu ya. Itu ceritanya. Dan konsepnya si status sendiri zaman itu lebih benar-benar hanya buat magazine atau dijual juga? Saya sih utamakan untuk majalah ya. Oke. Kebetulan kan mungkin jarang ya ketemu bos yang baik seperti bos saya, Ibu Piali Syabana. Iya. Saya foto-foto untuk di majalah saya dengan pengarang gaya saya nggak masalah. Bayangin promo coba, produk sendiri. Saya foto produk sendiri karena memang mungkin beliau mengerti bahwa pada saat itu baju saya juga bagus karena seleranya remaja. Oke. Ya. Wah, memang mau susah mau cari yang lain ya paling selang-seling sama saya mau produk lain. Tadinya produk-produk umum dari toko-toko, sekarang kan saya mau produk lain ada. Bahkan saya acara-acara besar di hotel dan segala macam pemilihan kontes-kontes, saya diikutkan fashion show di hotel Hilton, di mana di tim. Pemilihan cover girl gitu. Ya, saya diizinkan oleh Bu Pia dan teman-teman di sana untuk pakai bajunya para finalis. Ada bintang tamu kan, kadang-kadang acara pemilihan garis sampul misalnya di hotel, ada bintang tamu senior, cowok-cowok, cewek-cewek yang beken. Nah, itu ada pementasan fashion show-nya itu pakai baju saya. Saya juga saya masuk juga ke diskotik. Saya masuk ke diskotik. Jadi kalau di zaman dulu kan ada kayak music room.
Oke. Ada night lah, ladies night lah, Ya. ini. Aha. Saya juga sempat sebetulnya bekerja sama dengan Alex Abe. Ya. Alex Abe punya tempat sendiri, dia menyediakan tempat dia, tapi dia mau bikin Alex Abe Junior. Oh, oke. Nah, itu dia menjadi salah satu supply untuk Alex Abe Junior juga gitu. Dan saat itu ini juga kita sempat promo di majalah Gadis itu dijual lewat Wesel. Jadi artinya iya. dulu kan sempat ada tuh majalah-majalah ya. Dulu majalah jual payung lah, jual tas lah, jual apa kan macam-macam. Iya. Di tahun 90 itu saya baju-baju saya itu sempat difoto. Difoto untuk di mana majalah itu menjual produk saya gitu. Jadi yang mau booking bayar nanti kirim kemudian ada gitu. Wow. Nah, yang menarik adalah karena saya kan punya banyak teman-teman dari sesama redaktur mode. Oke. Mereka juga kan mencari baju remaja, pakaian remaja. Akhirnya mereka foto. Tapi kalau udah difoto di majalah ini nggak boleh kalau di majalah lain. Oh, Jadi eksklusif dibikinnya. Iya, karena nggak mungkin dong ada majalah yang kedua difoto, dia dapat sisanya dari majalah lain, sementara dia sama majalah remaja. Ya jadi saat itu saya sering sekali lah, hampir tiap minggu kali ya, itu muncul di Gadis, Mode, Hai, Aneka, Anita, terus kemudian acara-acara fashion show Hai di Bandung, di mana, Fashion on the Street, karena memang nggak banyak yang main-main di Kan sempat dipakai sama Dayanti masih muda, Bella Sapira. Ya. Terus kemudian Richie Rico syuting untuk TV. Arman Maulana waktu kontes pertama kali bandnya dia itu waktu dia masih remaja belum masuk ke Gigi ya, belum dia awal aman Jaki Karir dia kan bikin band grup. Iya. Nah itu pakaiannya saya yang support sponsornya. Oke. Ricardo atau apa kadang-kadang ya apa aja lah pokoknya yang kaitannya yang bisa promo gitu. Berapa lama bertahan status Ar? Jadi ceritanya gini, ya saya kan sebetulnya untuk ngisi waktu aja ya, ngisi waktu. Jadi saya itu kemudian selain Sabtu Minggu, saya juga nggak punya pegawai ya. Jadi jangan bayangin ini perusahaan apa segala macam nggak ada pegawai. Oh iya, saya mau ngomong itu produksi gimana? Saya nggak ada pegawai, saya nggak punya pegawai sama sekali. Jadi ini kan namanya juga separuh hobi. Untuk bisa foto-foto di majalah, bisa show-show aja, ngeramein tempat kita kerja sama teman-teman gitu. Jadi ya itu, saya kebetulan kan ceritanya punya langganan tailor. Oke. Salah satu tailor. Jadi penjahit pakaian pria loh. Tailor di bilangan di gang, gitu aja. Oh, gitu. Jadi mahal sekali sebenarnya kosnya. Kalau itu dari segi kos tuh mahal. Gitu. Jadi saya gambar aja pakai kertas, gambar-gambar kayak gini. Kalau ada majalah, kira-kira gambarnya kayak begini, jahitin. Nah, dia kan jago pakai sketsa aja ya? Iya, sketsa juga saya kan nggak jago sketsa. Dia kira-kira bajunya kayak gini, diskusi, ngomong. Ya udah dibikinin, ya udah bikin gitu. Nah kebetulan istrinya si penjahit ini, tailor ini, istrinya juga bisa jahit pakaian wanita. Gitu. Jadi kalian saya bikin, karena saya bikin juga pakaian wanita simple, cuma miniskirt, celana panjang, dress lurus, sama dress gitu aja gitu, kamisal gitu, udah simple gitu, paling main di detail gitu ya. Nah akhirnya udah itu aja, ada order apa ya kita baru bikinin gitu, karena saya juga kan nggak khusus, saya masih kerja. Oke. Dan karena gitu, tujuan awalnya buat pemotretan, yang penting mungkin warna kali ya? Iya. Warna, style, fabric mungkin masih diperhatikan? Diperhatikan semuanya. Cuman kan kalau saya kan karena udah kebiasaan styling, jadi saya udah tahu itu udah konsepin baju itu udah mix and match-nya gimana, ditumpuk supaya kelihatannya menarik. Oke. Bisa ada jaketnya, ada sialnya, ada apanya gitu. Nah untuk size gimana size? Size saya tetap ada size,
Oke. SML ada. Oke. Nah ini saya bisa tunjuk mungkin beberapa majalah yang memuat Oh baju saya. ya. Elma Teana ya itu ya? Ya, ini model cover girl mode. Oke, ini girl mode. Ceria banget ya. Kemudian, iya, ini warna-warni bajunya dulu gaya 70s. Tema rainbow kali ya. Ya, ini di high. Ah ya, keren ha. Corak-corak semua. Batik itu Har? Hah? Itu batik bukan? Bukan. Oh, Dari oke. viscose. Ah oke. Kayak Bagus, zaman bagus. dulu istilah Versace. Bagus kreatif Hari. Ada Ozzy di situ. Ini gaya klasik model zaman dulu yang Hermes, yang klasik-klasik Paisley. Bikin jadi rompi, saya bikin jadi dasi, saya bikin kombinasi di kerahnya. Ini kan sebenarnya cuma main-main bahan. Ya Bahan makanya polos bermainnya di color kali ya. Color dan Iya. corak ya. Ya. Bagus. Nah itu gak segala macam. Ini di majalah dewasa juga kayak Femina juga. Gaby ya cantik. Oh Femina juga masuk. Masuk Femina juga. Mereka pilih cuman yang kelihatannya masih kelihatan muda. Ini di tahun dulu. Ini Desi Ratnasari. Oh ini di Ulta nih. Iya, Desi Ulta. Keren Har. Zaman dulu majalah ini Thomas Jorgi, High. Ini kemeja ya Har? Kemeja motifnya bulan-bulan dan bintang. Keren. Ini saya bikin rompi zaman dulu udah dibordir pakai Oh komputer. ini Hari pernah lihat nih majalah ini nih. Oke. Itu tenunan vestnya. Bordir komputer yang sekarang orang sering pakai buat bikin masker gaya tenun Sumba. Oh Sumba, oke benar, oke. Bagus. Padahal ini bordir pakai masker tapi flat. Kalau kita pegang tuh flat. Tapi Oh, sebenarnya iya. dibordir. Gitu. Bagus loh Hari. Ya ini kayak Melinda penyanyi. Dia juga pakai baju Itu status. kemeja putih doang, cuma bermain di sini doang ya? Celana mainnya di dasi. Oh dasi itu, oke, bagus. Ini Melvin. Ini di cover high. Iya. Banyak sekali lah kalau banyak sekali. Nah mungkin ini saya bisa tunjukin beberapa majalah ya. Ini lihat kan ada permainan di kerahnya di kombinasi polos. Ada lumong asan modelnya. Dan zaman itu ini di tren banget Bang Nihar. Bagus. Keren. Lihat kan jaketnya kombinasi antara dua corak dijahit disambung. Jaketnya juga setting modelnya ada Lumonga, Ferdi Hasan, Ahmad sama Kauda. Simpel aja celana pendek. Ya. Basic cuman karena itu stylingnya jadi kelihatannya nggak bosan. Basic dan bermain di corak warna-warna. Lihat kan kayak gaya Hermes Iya, apa. lucu. Bagus. Ya. Kayak Ini katun bermain- semua ya, Har? Hah? Katun semua ya? Jaketnya contohnya jasnya dibordir tuh belakangnya. Sih. Oke. Jadi main di detail bordir. Jaketnya itu denim apa twill? Tony Damara dulu pakai baju saya, Iwan. Ini wool. Ini majalah mode. Majalah mode Bagus. sama majalah. Bagus. Rapi Hari. Nih, Ah, meja yang bunga-bunga. Zaman itu kan cowok jarang berani pakai bunga kan. Di bahunya mainnya ya. Main di bahu, di tangan, di manset, di kerah. Nah ini contohnya saya cuma hitam putih doang, tapi saya main bordir detail di kerahnya, di Oh, mansetnya. ada banyak koleksi ya, Har. Ini bagus juga. Banyak sekali. Ini berapa album. Ini saya tunjukin lagi. Ini juga remaja kan, simple kan, cuma dress gini. Ya, party gimana gitu ya. Tapi yang sebelahnya yang outdoor juga bagus tuh. Iya, cuma simple doang gitu, cuma body printnya di border di bawah.
kemejanya gitu. Selalu cowok cewek di matchingin sama saya. Oke, Nah, itu ini- tema mereka. Ini juga di high. Ah, Ini majalah Femina sama high. Nah, ini seru nih, yang ini nih, yang temanya Navy, Army, Angkatan Laut. Oh, akhirnya back to school temanya ini. Tuh. Oh, itu si Pakai Henry celana Handarto ya? Iya, jadi zaman dulu udah berani pakai celana pendek, pakai jas. Iya, Zaman sekarang iya. kan baru tren, tapi zaman Hmm. dulu saya udah berani. Ini kan keren kan? Iya, iya. Ya bermain di corak juga sih. Print-print ya. Print-print. Aha. Emang zaman Tapi dulu kadang-kadang bisa, sekarang bisa simpel juga. Karena, nah ini dia yang cut, ini dia yang apa namanya mailing order. bagus. Itu di bawah vestnya itu pita ya, Har? Bordir. Bordir, ini bordir semua. Oh, sih. Ini bordir, ini bordir. Hmm. Makanya handmade ini bordir. Hmm. Jadi kalau di saya baju saya tuh ada detil-detil ya di kerahnya nih, kerahnya gede, Oke. Peter Pan koper. Di sini Hahaha. di tongnya ada bordirnya gitu. Bagus, bagus. Banyak ini, banyak sekali kalau mau diliatin. Gitu. Hahaha. Ntar kita tayangin slideshow-nya. Siap. Terus Har, dengan print tadi, bukannya apa Har beli jadi bahannya Cak itu atau order khusus? Beli jadi. Beli jadi. Soalnya kalau Gitu. order khusus kan Jadi- ada minimum quantity. Ya, justru saya beli jadi. Justru kalau beli jadi kan saya butuh berapa meter. Sebutuhnya ya. Jadi, saya cari yang supplier kain, yang import ke Indonesia, Majestic paling ya. yang dia support ke beberapa garment atau rumah mode itu kan pasti lain lah, kelasnya lain lah. Mhm. Itu kalau saya bisa makan kuantitinya saya makan, kalau enggak ya seberapa yang saya perlu aja gitu. Tapi akhirnya saya- kayaknya lama mode itu di copy ide-idenya buat ke perusahaan garment loh. Zaman itu. Ya banyak sih. Saya kan waktu itu ada counter juga di Menteng Plaza, Datu Plaza. Oh, oke. Aha. Di Kers Gallery. Makanya di zaman dulu kan Datu Plaza top tuh, Ya, ya. tahun 80-an. Hmm. Nah, saya sebenarnya bukan punya khusus. Saya cuma disuruh taruh jual. Jadi kebetulan saya ditawarin sama yang punya apa namanya? Ya, Familia yang studio. Familia yang studio di zaman dulu itu dia pertama kali yang keluarin pernak-pernik. Iya, Hello Kitty. toy shop gitu kan? Toys yang kecil-kecil. Toys bener, tahu. Hongkong, dari Jepang, dari mana. Aha, Jadi aha. toko-toko PG gitu loh. Terus dia lihat bajunya remaja gitu. Aha. Jadi dia bilang, tawarin, mau nggak Hari titip jual di tempat saya aja, saya kasih kamu di salah satu sudut. Kamu taruhlah barang kamu di situ. Ya udahlah, taruh di sana. Tuh. Kemudian ketika dia buka di Menteng Plaza, Ya. ditawarin juga gitu. Hmm. Nggak punya pegawai, nggak punya apa. Jadi jalan aja sendiri. Tapi Kalau- dengan diproduksi awalnya buat majalah, terus akhirnya muncul di majalah, kesannya jadi brand nasional loh. Ya saat itu sih banyak orang udah tahu juga sih gitu. Bahkan ada beberapa desainer yang suka sama apa namanya, sama baju-baju saya ya, harganya nggak mahal, ada yang jadi beli juga. Jadi makanya mereka juga kaget ketika saya stop jualan. Mereka bilang, Har, kenapa stop jualan, Har? Ya. Kenapa stop itu produksinya gitu? Aha. Ya saya dan saya bukan cuma bikin baju loh, saya bikin sepatu, bikin ikat pinggang, bikin tas. Dan itu set dengan bajunya. Enggak, sepatunya Oke. bisa match, bisa dengan yang lain, bisa enggak Oke. gitu. Jadi sebetulnya saya idenya ya itulah, karena saya sering lihat majalah luar, ya. sering lagi travel keluar tugas, kan lihat kita tuh di jalanan, di majalah, ya cari ide-ide, ya udahlah. Masa remaja Indonesia nggak bisa fashionable sih, gitu-gitu aja gitu. Jadi saat itu sebetulnya saya udah mulain pada saat, jadi saya kan orangnya nggak bisa diem gitu waktu itu, waktu Mama tahu pengen explore aja ya. Jadi saat itu
saya juga udah mulai ngerjain iklan. Ya. Jadi iklan Wardrobe-nya? iklan garment. Oke. Ada Contempo, Basic Element zaman itu ya. Iya, betul. Ada Gitu. Jadi, Arnet, ada apa lagi tuh? Walrus. betul. Nah, ini beberapa contoh iklan yang saya buat gitu. Ada Hammer juga ya, Pak Pongki bukan? Iya, tapi saya nggak bikin hammer. Oke. Ini contohnya saya bikin itu, saya jadi kliennya Contempo Men, Contempo remaja, itu pemotretannya saya yang tanganin. Ya. Jadi contohnya ini. Tapi Contempo Kids-nya enggak? Sih, ya. Itu baby pink ya, Har? Putih. Satu pink, satu baby pink, satu putih. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Bagus. Ini Contempo. Ini juga Contempo. Ini kerjasamanya Hari langsung ke Contempo atau via majalah? Enggak, saya sendiri. Jadi di waktu luang saya, hari Sabtu Minggu, saya kerjain ini. Jadi mereka, saya ambil baju dari mereka, kemudian saya foto. Setelah foto, iklan di majalah. Ya, iklan di majalah. Ini Cutari, Contempo, dan ini Markus, Ya. iklannya Graffiti Jean. Graffiti. Bagus. Zaman itu udah keren banget ini, Har. Tapi ini pakaiannya bukan Hari ya, Hari hanya motoin doang. Zaman itu kan yang lagi zamannya Versace. Saya pakai mod. Haji Mas Said ya, Contempo Men. Iya. Ya. Ya kira-kira gitu. Ada yang Osella, mana ya Osellanya? Saya ada Osella juga. Ini Graffiti yang di Anitami sama Markus. Ya. Ini Osella. Ari Wibowo Ya. Ini khusus majalah atau billboard juga zaman itu? Zaman itu belum ada iklan billboard mungkin ya, fashion ya. Belum bikin sampai ke billboard. Jadi mereka bikin aja. Jadi saya cuman arahin directionnya aja. Gayanya seperti aksesorinya saya pakain, styling gitu. Lokasinya saya hunting gitu. Berarti bakat di fashion, bakat di pemotretan juga sebenarnya. Ke majalah segala macam saya nggak ikut campur. Misalnya dia mau pakai casing agency mana, dia mau di media mana, saya nggak ikut campur. Jadi saya cuma ambil baju setelah jadi, ini materinya setelah siap, ini udah jadi. Placement di mana, terserah. Oke. Kita anak kasih bahan ke dia. Ya. Grafisnya siapa yang bikin? Grafis ada, tapi itu teman saya. Saya kasih teman saya, itu orderannya dia lah. Digarap semua mah Hari. Dan masuk ke gadis zaman itu mungkin punya special price kali? Enggak juga? Kenapa? Kalau dia beriklan di majalah gadis, dikasih special rate nggak? Saya nggak ikut dengan nggak ada koordinasi dengan bagian iklannya. Bagian iklan gadis atau dia masuk mode, dia masuk gadis, masuk aneka, saya nggak ikut campur. Jadi mereka sendiri gitu. Keren banget. Itu leader loh zaman itu. Karena nggak banyak pemainnya. Ya. Dan sampai sekarang yang remaja juga nggak banyak pemainnya sih. Itu yang saya sayangkan. Ada sekarang sih beberapa kayak Diono Hinoji siapa itu juga lebih remaja. Lenny Agustin remaja. Ya, gitu. Sekarang belum. Tapi di zaman itu belum banyak gitu. Lenny Agustin pun juga colorful gitu kan dia. Ya. Keren. Sebetulnya sih konsepnya gini loh. Orang kalau beli baju desainer itu nggak mampu. Ya. Kita jadi
jualnya nggak bisa mahal-mahal. Yang penting ada nama dulu, ya kan? Lebih banyak yang memasyarakat gitu. Dan harus itu, jadi zaman itu saya udah ikut masuk komunitas. Ada acara remaja di ikut, kan kita mesti begitu. Iya. Jadi di diskotik ada, ya udah kadang-kadang saya juga nggak pergi. Pinjemin baju dong sponsor, ini bajunya ini siapa modelnya ini ukurannya apa, ya udah kirim bajunya, ambil jalan, ntar lagi udah gitu. Zaman dulu nggak banyak pesaing. Saya juga nggak charge ya. Saya juga nggak minta bayar. Kalau misalnya baju saya dipakai show di diskotik gitu, saya nggak minta bayaran. Paling barter iklan ya. Saya anggap itu sebagai promo saya lah. Gitu. Ya, kan di brosur mereka, di acara mereka, di event mereka kan disebut juga. Ya, ada at least lah. Selain Hari dengan status, Hari punya kesibukan apa sih, Har? Dengar-dengar juga pengajar apa gitu? Saya kan sebetulnya, jadi kenapa saya berhenti juga waktu itu bikin baju, karena waktu itu saya masuk ke pindah kerja, ditawari masuk kerja ke Matahari Dev Store. Ya. Tahun 82 sampai Matahari 92. Putra Prima. 10 tahun itu saya bekerja di Majalah Gadis. Masih kantor di Pasar Baru? Masih enggak. Saya dari awal karir saya di 82 92 saya di Majalah Gadis. Oke. 92 itu saya kantor masih di Pasar Baru. Pasar Baru. Saya kerja Matahari. 10 tahun juga. Jadi saya kerja 10 tahun, mulai 92 saya kerja di Matahari sampai 2002. Berarti Matahari di Karawaci, Hari udah ikutan ke Karawaci ya? Ya, jadi di Pasar Baru sekitar setahun 2 tahun gitu. Kemudian saya pindah ke Karawaci. Karawaci. Gitu. Nah, jadi itu pun masuk saya ke Matahari itu ditawarin tanpa sengaja. Karena Megang A1 A2? Enggak, saya pertama pegang di sana sebagai fashion manager. Kebetulan owner Matahari itu Susi Darmawan itu yang punya body shop sekarang. Ibu Susi itu adalah dia mengepalai di Matahari itu bagian fashion design. Nanya divisinya fashion coordinate manager. Susi ini adalah lulusan Fashion Institute of Technology New York, sekolah fashion paling terkenal di dunia di New York. Dia itu belajar merchandising, dia mengepalai bagian itu. Jadi waktu itu satu hari ketika saya main, karena saya itu juga membantu Matahari punya katalog, itu saya bantu arahin gaya pemotongannya. Gitu. Karena kan saya bilang tadi saya juga banyak bantu iklan gitu kan. Jadi maksudnya bantunya saya pilih. Jadi ini ada baju banyak dikasih satu ruangan, saya disuruh pilih sama kepala merchandising, pilih baju mana yang mau kamu buat foto. Saya pilihin bajunya. Saya grouping-groupingin tema ini, kemudian saya foto gitu. Nah, satu hari ketika saya lagi datang koordinasi masalah itu, ketemu dengan anaknya Hari Darmawan yang lelaki. Dia menawar, mau nggak gabung ke Matahari gitu. Bahkan dia nawarin statusnya itu mau nggak dijual di sini aja. Gitu. Wah, saya nggak mungkin terjadi konflik of interest. Terjadi situ, saya juga produksi. Akhirnya saya pikir, udahlah saya juga kan desain ini senang-senang aja juga. Bukannya untuk yang business oriented yang gimana gitu loh. Jadi akhirnya saya bilang, ya udah saya mau kerja, tapi saya nggak mau deh baju saya diproduksi lagi, saya stop aja, saya fokus aja kerja. Jadi saya kerja di Matahari itu nanganin menjadi bidang creative fashion. Saya membawa banyak sekali anak buah, mulai dari A1, A2, A3, pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak, desainer Matahari itu di bawah saya. Ya. Nah, atasan Under saya brand apa itu, nih? Dia kan untuk punya brand label. Nevada, Detail, apa? Ya, itu untuk itu merek-merek itu. Brandnya mereka. Awalnya anak buah saya itu ngembangin untuk barang-barang yang merek gado-gadonya, namanya belum private label waktu itu. Pokoknya Matahari buat belum. Nah, kemudian saya itu tugasnya saya dibawa Pongki. Ya. Pongki yang pada jadi GM-nya Hammer, Postboy. Tahu. Pongki itu manajernya Susi. Susi itu atasan, jadi direktur merchandising, direktur Susi.
bawahnya tuh Pongki, saya asistennya Pongki. Oh, Nah, Pongki keluar, kemudian lama Pongki keluar, Pongki kemudian saya kemudian menggantikan posisi Pongki. Saya jadi fashion manager. Nah, disitulah saya mulai banyak berkenalan dengan konsultan Matahari, yaitu orang dosen di FIT New York. Jadi saya, anak-anak buah saya, beberapa desainer ini tugasnya adalah memberi arahan fashion apa yang akan ke depan dan produk apa yang mesti dibuat oleh buyer-buyer, mulai dari pakaian sampai alat rumah tangga. Jadi tim desainer itu kita langganan banyak sekali majalah dari luar negeri, dapat foto-foto dari luar negeri setiap hari disuplai, kita mau apa kita bisa email ke konsultan itu berapa kali datang ke Indonesia. Jadi kasih kita buku-buku, majalah dan segala macam. Dari situ saya dikasih input trend, kemudian saya sesuaikan dengan kondisi Indonesia, saya bikin storyboard. Berdasarkan storyboard, mood board, ini loh kalau baju misalnya corak print ini yang lagi tren, color ini yang lagi tren, fabric ini yang lagi tren, detail-detail apa. Nah, itu saya bikin sampai ke alat-alat rumah tangga. Gitu. Lebih ke brand development ya jatuhnya ya? Ya, nah akhirnya kemudian dibentuklah setelah beberapa tahun, dibentuklah divisi private label. Mulailah private label itu setahun atau 2 tahun sebelum saya keluar. Bentuk divisi baru lagi, product development. Nah, tapi sebelum itu saya juga udah sering pergi ke luar negeri bersama buyer-buyer ini. Jadi saya ini sebagai juru bicaranya si konsultan. Konsultan mau apa disampaikan ke buyer-buyer. Tim desain butuh apa, saya sampaikan ke buyer-buyer. Saya jadi komunikator. Gitu. Saya belajar tentang fashion itu dari konsultan itu. Kebetulan si Bob Schultz namanya, orang Amerika ini, dia ini adalah profesor di FIT New York. Dia dulu adalah dosennya Susi. Oh gitu. Ya, nah saya belajar banyak fashion dari dia. Ini loh yang laku, ini yang nggak laku, bagaimana bikin range produk, bagaimana bikin label, bagaimana menentukan harga jual. Belajar dari situ. Sampai kemudian akhirnya Matahari berganti manajemen masuk Lipo Group, saya pindah di bagian menjadi buyer. Jadi bagian pembelian. Saya pegang menswear. Saya pernah pegang jadi DMM youth remaja. Pernah juga menjadi buyer. Pernah menjadi divisional merchandising manager menangani private label. Saya pernah juga menjadi buyer untuk knitting. Saya khusus knit. Jadi semacam kaos-kaos itu kayak Hammer, Osella, Contempo, apa itu bawa saya gitu. Gitu. Oh, mereka yang ini juga bukan home brand-nya sendiri, yang konsinyasi juga Hari yang handle? Iya, saya sempat handle waktu saya pegang youth. Gitu. Pertama nanganin fashion design-nya, konsep kreatifnya, terus kemudian menjadi manajer. Manajer itu membawahi beberapa konsinyasi sama atau private label. Terus kemudian terakhir saya di sana menjadi buyer aja. Buyer khusus knitwear, men's knitwear. Jadi si men's brand tadi waktu dia masuk ke Matahari, nego margin dan lain-lain semuanya dengan Hari. Ada anak buah saya kan udah manajernya. Decision di Hari. Ya, sebelum terakhir saya jadi buyer aja. Banyak pengalaman Hari di fashion ya? Banyak pengalaman banget di fashion. Ya gitulah, belajar otodidak. Dari situ kemudian saya ditawari sama Osella. Pindah ke Osella. Karena saya kan klien saya termasuk Osella. Segala macam gitu. Nah kemudian Osella nawarin mau nggak kerja di Osella gitu. Karena saya waktu itu juga udah mau keluar, ditawarin mau nggak. Kemudian saya kerjalah jadi brand manager di Osella, nanganin Osella, Arnett, gitu. Setelah Matahari Osella lagi? Setelah dari Matahari 10 tahun, saya pindah ke Osella. Jadi saya di retail dan desain Osella, pengalaman di brand, jadi brand manager. Ya, operasional, ngurusin merchandising, ngurusin showroom, segala macam. Termasuk Osella kan juga ada barang-barang beli putus yang dijual ke daerah ya. Itu punya market sendiri. Nah itu ngurusin juga ke daerah, pergi lihat, ngurusin desainnya segala macam. Sampai akhirnya kemudian ditawari lagi pindah kerja 9 tahun di Ramayana, pegang marketing. Setelah Osella? Setelah Osella sekitar 2,5 tahun, 2 tahun 2,5. Kemudian saya di Ramayana untuk pegang bagian marketing. Saya jadi marketing dan promotion manager.
untuk Oke. nasional. Gitu. Jangan yang lain lagi ditawarin, ya udahlah ikut aja coba belajar lagi. Semangatnya beruntung banyak, sih. kreatifnya banyak, Ari. Hah? Semangatnya Udah banyak, belajar macam- kreatifnya banyak. Iya, pernah belajar marketing, pernah belajar advertising, Mhm. cuma belajar otodidak. Oke. Saya juga tim pengajar di kampus-kampus apa gitu? Jadi setelah saya masuk usia ke 56 tahun, saya minta pensiun dari Ramayana. Oke. Saya tanya dulu ke bagian SDM di sini, apa sih kalau pensiun berapa sih umur ketentuan Depnaker? Oh 5556 Pak, boleh pensiun. Ya udah begitu saya masuk usia 56 saya ngajuin pensiun. Gitu. Udah ya itulah ngisi waktu kadang-kadang diundang jadi pembicara, Ya. misalnya jadi dosen tamu S2 mengenai marketing di UPH gitu. Mhm. Terus jadi pembicara mengenai kewirausahaan karena saya kan pernah juga wirausaha gitu ya di bagian itu apa sih namanya yang jurusan khusus lah, vokasi Oke. vokasi. Terus ya kadang-kadang kalau sempat ditawarin ngajar, Ya. ngajar 3 bulan di ISWI, ngajar fashion business dan apa ya, dua jurusan lah ya, satu fashion business, satu visual merchandising kalau nggak salah. Pokoknya saya karena di ISWI itu karena teman saya lagi tuh dia lagi dosen di sana, Sandri, dia lagi ada proyek yang dia nggak bisa tinggalin gitu. Udah deh lu gantiin. Saya bilang gue coba dulu ya. Kalau misalnya kuat, oke, jalan gitu. Karena ini kan sesuatu yang baru juga gitu. Akhirnya saya coba, cuman saya nggak tahan karena di sana dari rumah ke Cakung jalanannya minta ampun kan, macetnya di tol. Jadi lewat udah jalan gitu, jam 8 udah ngajar, setengah 8 sampai di sana, pulang di jalanan lagi mau 4 jam. Jadi akhirnya saya bilang saya nggak tanda 3 bulan deh gitu. Ya saya sempat bantu juga di UI sempat jadi, UI kan punya ya ke kampus, alumni kampus lah ya. Jadi UI itu punya store jual merchandise di Depok. Jadi dia punya toko menjual yang ada logo-logo UI. Ya, ngerti. Jacket, segala alat tulis. Ya saya sempat diminta jadi konsultannya lah nggak lama sih. Ya gitulah ngisi-ngisi waktu. Terakhir ini saya bikin IG Live, Instagram Live. Oh iya, aktif banget. Jadi daripada saya ngisi waktu nggak ngapa-ngapain, saya juga punya aluri jurnalistik, gitu kan. Jadi saya pikir ya udahlah daripada orang nonton talk show kan saya pilih orang-orang yang ada 2. Satu kriterianya adalah memperkenalkan profesi yang belum banyak dikenal orang. Misalnya guru yoga. Pelukis misalnya juga saya lihat. Ya, misalnya profesi dokter gigi yang keindahan, ortodontis segala macam. Terus juga guru musik, guru vokal. Gitu. Nah, yang selebihnya adalah saya cari orang-orang yang berprestasi di bidangnya, yang bisa membangkitkan. Kemarin Lucky Idol tuh, keren. Idol gitu. Dan sekarang saya mulai cari orang-orang dari daerah. Jadi banyak sebetulnya yaitu orang yang berprestasi, tapi karena dia nggak tinggal di daerah, dia nggak terekspos. Kayak seperti saya pernah desainer aksesori Grace Lim. Dia itu banyak dia di Surabaya. Jadi nanti hari Senin nanti saya wawancara Supranoto, itu dia tinggal di Jogja. Jadi saya kadang-kadang browsing Instagram cari orang-orang berprestasi. Ya. Sebutin dong IG-nya Hari. Iya, ya jadi saya cari teman-teman, lihat-lihat. Ya, oh ini boleh saya hubungin, mau wawancara, ya udah gitu. Kayak gitulah ceritanya. Bukan nama IG-nya Hari sebutin boleh? Boleh. Apa FX tuh? Hari Gunawan. FX_Hari Gunawan ya? Ya, disambung. Oh, nyambung. F Foxtrot Sierra X-ray Foxtrot X-ray Hotel Alpha Romeo Yankee Golf United
Union. Nike, ya. Terus Aha. kemudian Alpha, Whiskey, Alpha, November. November. Nah, Udah berapa lama Har? Mulai live di IG? jadi sebetulnya itu mulai live-nya itu sejak mulai pandemi. Jadi kira-kira di bulan-bulan Kayaknya kita mirip-mirip ya. Ini juga sejak pandemi nih channel. siaran di Instagram itu seminggu sekali atau 2 kali itu jam 4 sore. Setiap jam 4 sore. Tapi nggak tiap. Artinya saya sesuaikan dengan hari narasumber. Hari apa sih narasumber bisa saya ada. Tapi Ya. jamnya jam 4. Gitu. Asik. Keren Ari lah. Ya lu orang jadi apa namanya? Saya juga jadi belajar karena kan apa namanya? Kita kadang-kadang kenal orang tapi kita nggak mendalami ya. Mau nggak mau kalau saya mau ikuti orang, saya mesti pelajarin dulu orang itu. Ya. Jadi saya pelajari, saya browsing dulu di Wikipedia di mana orang itu tentang orang itu gimana, sehingga saya lebih kenal dia lebih dekat. Nah dari baru saya lihat lagi sisi-sisi mana yang saya bisa gali, mana yang belum digali orang, mana yang menarik yang bisa dikembangkan, yang udah digali tapi nggak diekspos. Gitu. Jadi gitulah. Supaya orang dapat cerita itu berarti termotivasi untuk juga. Benar-benar. Jadi ya dulu ingat banget dulu zaman masih sekolah, buka-buka majalah, pakaiannya bagus. Ari Gunawan, lihat lagi Ari Gunawan. Ya mungkin 4-5 tahun inilah kita baru oh ini loh Ari Gunawan. Ya karena saya memang nggak terlalu mengekspos diri saya gitu kan, makanya saya kan nggak mau terlalu tampil. Karena saya sadar saya tuh bukan desainer, otodidak aja. Jadi konsep bajunya simple tapi yang bisa dipakai. Gitu. Berarti brandnya nggak dipatenkan dong? Saya brandnya nggak dipatenkan? Nggak. Ya, Hari sayang. Karena saya nggak ngurus juga sih. Gitu. Terserah saya mau pakai lagi setelah ini brand itu gitu. Buat seneng-seneng aja gitu. Ya memang ada pada ngomong Har nggak mau bikin baju lagi, sayang Har. Gitu. Iya. Tapi masalahnya saya itu orang yang apa ya? Senang sih, cuman saya itu benar-benar tipe orang kreatif, orang seni. Saya kalau udah hitungan, udah mulai analisa bisnis, minta ini, hitung ini, itu saya udah pusing. Iya. Baik, makanya saya juga ya kecuali saya ada backup manajemen, orang yang mau backup manajemennya, ngurusin finansialnya, bisa. Tapi kalau saya kayak gitu, makanya saya tinggal juga kira-kira begitulah, saya cuma mau belajar aja. Tapi Ari nggak pernah ngurusin kidswear ya? Nggak. Kidswear nggak? Cuman saya ngasih arahan iya. Ngasih buat arahan A3, waktu saya. Buat Hari, A3-nya bukan Hari dulu? Saya. Oke. Ada anak saya itu desainernya namanya Ule. Ule itu anak seni rupa. Oke, Ule Bogor. Ya, dia itu anak itu. Ule Agustina. Jeki. Ya. Yang di banyak lah. Isinya ada Sidia Kalpiko, anak ya. Iswi juga. Ya banyak. Jadi termasuk Arif, Lutfi, Lutfi Majid itu di Matahari. Sebelum Ule pernah satu kantor, Har? Sama Ule pernah satu kantor dulu. Pernah satu kantor, dia kan anak buah saya. Enggak, sama saya juga pernah satu kantor. Oh gitu? Waktu saya di Pakaian Anak. Waktu Henry jadi supplier. Bukan, waktu saya di Pakaian Anak, bukan supplier. Kita benar-benar satu office. Oh iya, MD A3, beda-beda lantai. Bukan, Ule kan setelah keluar Matahari, dia sempat di Alma. Iya, Alamanda. Almanda. Setelah Almanda dia ke saya A3-nya gabung, di Pakaian Anaknya gabung. Oh iya. Beda perusahaan di luar Alma. Iya. Kangen juga mau Ule. Iya, tapi dia bagus sih, desainnya kreatif sih, anak-anak gitu, lucu. Dia memang cocok untuk anak-anak karena dia menjiwai dan senang. Ya. Nggak gampang orang bisa desain itu kalau nggak senang anak, nggak mengerti karakter anak, nggak gampang. Pakaian anak tuh paling susah. Ya, banyak perintilnya.
Iya, Tapi harga jual bisa tinggi. iya, gitu. Kalau orang nggak ngerti kan senangnya ribet. Kadang-kadang ininya ada pita lah, ada inilah, ada udah print, udah kita rasa kadang-kadang udah rame, masih rame lagi gitu. Ya. Planning ke depan gimana, Har? Ya, saya sih jalanin aja ya. COVID begini gimana dong? Saya sih cuman waktunya kan lebih banyak saya sharing. Oke. Sebetulnya kalau saya punya blog, ini saya mau ngumumin di sini. Saya punya blog namanya fxharigunawan.blogspot.com. Oke. Itu sebetulnya kumpulan tulisan saya tentang fashion yang saya ambil yang saya muat di Facebook. Jadi ketika saya berhenti bekerja dan nggak ngapa-ngapain, settle di rumah, saya tuh waktu saya setiap hari nulis. Kadang-kadang seminggu sekali, 2 kali saya nulis tentang fashion. Ambil satu aspek, bagaimana sih misalnya kita mengenali selera customer, bagaimana besoknya tentang visual merchandising, besoknya lagi mengenai apa, tulis pendek kapan yang panjang, gitu. Terus bagaimana kita mengambil profit dari waktu kita menjual, itu saya kasih tahu pedoman-pedoman bagaimana memarketingkan produk kita. Itu tulisannya pendek gitu, karena orang bacanya nggak panjang. Nah, tulisan ini kemudian saya kumpulkan, saya taruh di satu. Bisa jadi buku tuh, Har. Iya, namanya fxharigunawan.blogspot, itu 50 tulisan. Jadi silakan belajar tentang merchandising, tentang fashion di situ. Gitu. Jadi dari cost, itu hitungan costnya gimana, marginnya berapa, harga jual berapa, gitu ya? Ya, jadi profit margin saya sekian persen. Nggak masuk terlalu detail gitu. Oke. Tapi saya kasih gambaran bahwa ini loh, kita itu mesti tahu bahwa bagaimana sih mengkalkulasi supaya kita tidak rugi. Faktor-faktor apa aja, harga beli, harga jual. Kalau barang kita nggak laku kan ada sisanya. Nah, sisanya adalah kerugian buat kita. Kalau barang kita catat bagaimana? Kalau barang kita ada yang hilang bagaimana? Bagaimana kita menentukan harga jual yang pas? Gitu. Sampai proses distribusi juga dibahas? Dibahas, misalnya kita ngirim barang itu kita harus tahu bahwa tiap daerah itu punya selera warna, kemampuan daya beli harganya, dan saya ada diajarin gitu bahwa misalnya yang menarik, misalnya begini, ini banyak orang kalau yang bisa tahu adalah orang yang kerja dari praktek. Biasanya kalau orang menjual suatu produk, mereka kan mulai dari konsep. Konsep dibikin koordinatnya, mix and match-nya. Setelah itu diproduksi. Yang penting satu koleksinya bagus. Padahal yang seharusnya dihitung itu adalah dimulai supaya tidak terjadi overstock, supaya tidak terjadi understock. Itu seharusnya supaya barang itu bisa, apa yang kita produksi itu bisa kita tampilkan dengan visual merchandising yang menarik, dengan foto yang menarik, dengan poster yang menarik, semuanya terlihat indah dan gampang dikenali bagaimana memadupadankannya. Itulah seharusnya dimulai dari floor, bukan konsep. Konsep boleh, tapi jangan masuk ke detail. Jadi, kita akan bisa masukin berapa gantungan di rak mana, berarti satu desain itu kita mau berapa color. Kita harus sudah hitung. Sehingga pada saat ini dipajang itu semua ada yang keluar, nggak ada yang di gudang. Nah sekarang kalau kita udah buat desain tapi ada yang nggak ada muat ditaruh di gudang, buat apa kita jualan? Kita udah terwakili, buat apa kita jualan? Gitu. Jadi saya belajar juga dari konsultan. Kita dalam membuat sesuatu itu dimulai dari kacamata customer. Apa yang customer butuh, apa yang customer inginkan, berapa space yang kita, bagaimana saya bikin space saya menarik, berapa desain yang saya butuhkan, berapa quantity saya mesti order. Quantity mana yang jadi jagoan saya. Kalau dia jadi jagoan saya mesti ordernya lebih banyak berapa. Terus yang slow moving gimana gitu ya? Ya, itu kira-kira. Ya. Berarti benar-benar manajemen dari produksi sampai ke marketing sebenarnya ya? Campur lah. Gitu. Pagi-pagi ilmu, saya kan udah belajar segala sesuatu. Saya ngelihat bahwa kurang itu kan, ini pengalaman saya ya. Ketika
bikin baju, saya bekerja, saya kadang-kadang mungkin mewakili banyak orang. Oke. Saya masih begini. Ketika saya bekerja di retail, di Matahari, saya bekerja di Ramayana, saya Oke. belajar bahwa banyak kesalahan yang saya buat. Bagaimana, karena kan kalau kita di Dev Store, kita kan orientasi kepada customer, duit, profit. Ya. Kalau desainer mungkin idealisme, pengen idenya banyak, dapat terkenal dan segala macam. Nah itu saya belajar bagaimana membalance gitu. Saya beruntung bahwa saya pernah masuk desain untuk kelas atas, Oke. pernah kerja di Matahari yang untuk kelas menengah, Oke. pernah kerja di Ramayana untuk kelas bawah, Ya. middle low. Jadi di situ saya belajar bahwa selera customer, gaya kita berjualan di tiap toko itu berbeda, kemampuan daya belinya berbeda. Gitu. Benar. Mid dan low itu tesnya jauh Beda. banget kadang-kadang. Di berpromosi, cara kita menentukan harga, warna yang mereka suka, bulan-bulan ramainya mereka kapan mereka gajian, kapan mereka panen. Detail banget, Har. Iya sih. Tapi itu kan ujung-ujungnya ke tren ya. Ya. Kita harus tahu bahwa apa sih yang seleranya itu. Jadi nggak berarti semua tren itu cocok. Ya. Jadi kita mesti adopsi lagi, disesuaikan dengan selera lokal. Ini Dulu kita saya nggak salah nilai nih. Kadang-kadang kalau ngomongin tren, mungkin sepertinya Matahari dia kopi dari Sogo dan lain-lain, atau Seibu dan lain-lain, atau sebaliknya nanti Ramayana kopi lagi dari si Matahari. Mungkin nggak gitu. Sepertinya begitu deh. Jadi sekarang ini kalau kita ngomong sekarang, saya rasa udah terjadi pergeseran ya. Udah terjadi tren selera begini. Dulu kalau kita ngomong tren mode awalnya sejarah tren itu dimulai dari Eropa. Ya. Eropa mode. Oke. Kemudian muncullah nyebar ke Amerika, kemudian nyebar ke Jepang, nyebar ke Hong Kong, nyebar ke Singapura, kemudian turun ke Bangkok, ke Singapura. Orang Indonesia ikut setelah Bangkok tren, wah ikut lagi Indonesia turun. Belakangan setelah mulai masuk komunikasi, orang itu udah perlu beli sampel lagi untuk contek, nggak perlu pergi ke Bangkok. Orang lihat internet aja udah tahu. Buka situs www bla 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 dapat gambar. Ada Fashion TV, dalam sedetik abis fashion show, kemudian berapa menit, kemudian kita udah tahu, kita nonton, udah tahu apa yang lagi tren gitu. Jadi sekarang terjadi perubahan, apalagi sekarang dengan pola belanja juga online segala macam. Banyak orang kreatif yang bikin desain sendiri-sendiri. Jadi pilihan itu sekarang beragam. Makanya kalau kita lihat nih sekarang, kalau tanya tren, saya tuh kadang-kadang kalau perhatiin, saya kan selalu ngikutin juga tren. Fashion show, fashion week, tren pret-a-porter segala macam. Saya liatin, pertama desainer mesti punya karakter. Benar. Oh, kalau Chanel tuh klasik, elegance, simple, ada frill-nya, ada tweed-nya, ada apa. Oh, ini orang tahu dah begitu look ini Chanel gitu. Tapi itu karakter. Dia nggak bisa mengikuti mode semuanya 100%. Dia nggak bakal misalnya bikin celana cutbray yang gombrong-gombrong bagaimana, rok yang seksi gitu. Karena itu bukan Chanel. Gitu. Dia tetap mungkin color-nya yang bisa diadopsi detailnya sedikit-sedikit. Tetap di-adjust lah ya. Tetap tampil dengan gayanya dia. Tapi bukan berarti juga dia ngikutin tren. Nah yang kedua, saya liatin sekarang semua desainer juga nggak berani ngikutin tren 100%. Contohnya banyak desainer yang top banyak kan sering keluar dengan warna hitam putih. Dia nggak mau ngambil itu, lagi tren pink, lagi tren baby blue. Kalau laku, kalau nggak laku, ada dia keluarin tapi sedikit-sedikit aja buat make up. Jadi fashion itu sebenarnya tren itu untuk make up. Kalau kita nggak pakai itu, kita nggak kelihatan menarik. Tapi tanpa pakai itu kita nggak apa-apa. Gitu. Jadi misalnya gini, kita jualan baju nih di satu toko merek kita, dan itu nggak lebih dari 10%. Nggak lebih dari 10%. Tapi karena dia sedikit, itu cuma bikin statement supaya orang mau datang beli lagi. Ini loh, bulan ini temanya hijau, lagi temanya tropical. Nanti bulan depan temanya kuning dan biru, temanya lagi pantai. Nanti
Jadi supaya ada tema-tema orang mau datang beli lagi. Akhirnya orang beli apa? Pakaian yang itu-itu aja kok. Ya. Kita aja lihat, senang aja ngelihatnya. Oh, etalasenya bagus gitu. Gitu. Nah, nggak ada itu orang nggak menarik. Tapi kalau ada itu, nggak ada itu orang nggak menarik. Orang jadi berhenti. Berarti Tapi ya kalau how to make point centernya kali ya, jatuhnya point interestnya ya. ya jadi kayak kita misalnya lihat begini. Contohnya gini deh. Sekarang lagi tren mulai lagi longgar. Oke. Tetap aja tuh yang ketat dia campur. Ada ketat-ketat, ada Ya. grup yang longgar, semuanya jadi nanggung. Kesana enggak, kesini enggak. Tapi semua ngadepin apa? Customer itu sekarang menjadi diri sendiri. Nggak peduli tren, Sekarang- ini gue gitu. Kalau dulu orang mau pakai baju, atasnya merek A, bawahnya merek A, sepatunya merek A, tasnya merek A. Wow. Mau didikte. Kita lihat majalah-majalah sejak udah tahunan L misalnya contohnya. Dia bisa aja jaketnya siapa, celananya siapa. Orang meng-create sendiri. Jadi fashion itu cuma memberi arahan, tapi dalam penerapannya kita pilih sendiri mana yang cocok dengan kita. Gitu. Jadi kalau yang misalnya kita badannya kurus, kita cocok pakai yang longgar. Orang yang badannya udah gede, suruh pakai celana ketat-ketat, pakai baju rok ketat, ya nggak mungkin lah. Udah kayak lepet lah. Ya, Oke. jadi fashion itu memberi orang alternatif pilihan, cuman seperti itu aja. Gitu. Jadi cuman pedoman aja lah menurut saya. Longgar apa ketat, cerah apa redup, pendek atau panjang, itu aja. Iya, iya. Kalau pendek ya berarti proporsi pendeknya ditambah. Asik. Ya. Gitu. Udah banyak kalau ngidul sama Hari, banyak ilmu juga sih sebenarnya. Banyak belajar juga. Sama Saya lah. suka banget juga dunia fashion, suka banget dunia fashion. Ya saya beruntung lah dapat kesempatan belajar banyak-banyak, makanya saya juga kadang-kadang coba bagikan apa yang saya ketahui gitu. Saya kenapa kadang-kadang juga kalau saya banyak interview desainer, saya banyak ngomong lebih ke bisnis sekarang. Karena saya mau juga karena background saya di retail, mereka itu bagaimana membangun mode itu menjadi industri. Bahkan saya kemarin ini juga banyak bicara dengan Linda Ibrahim, ya itu mengenai industri fashion di Indonesia. Jadi topiknya nggak melulu tentang kreatif. Jadi saya mau juga bisnis supaya kita juga orientasinya juga udah sedikit lebih terbuka, karena bagaimana kita harus survive lagi di tengah pandemi ini. Keren. Cuma ada yang unik di obrolan sekarang ini. Biasanya Hari yang ngobrol, wawancarai orang, sekarang giliran Hari yang ya nggak apa-apa lah, kita juga ya saling share aja lah. Oke Hari, makasih waktunya. sama-sama. Makasih ngobrolnya, sukses terus ya terus. Sama-sama. Oke. Thank you, selamat sore. Oke, thank you Hari ya. Oke, bye. Bye-bye. Audio Jungle.